Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Purwokerto 2. Pertama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan karena panjenengan sudah meluangkan waktu untuk menemani saya melaksanakan tugas kegiatan guru penggerak di mana yang sudah saya lalui kurang lebih selama 2 bulan ini. Dan ini saya masuk ke modul kedua, yaitu modul budaya positif. Intinya di sini mari kita belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama modul budaya positif satu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini nanti kita akan belajar bersama berbagi praktik baik mengenai 7 elemen ini. Dari 7 elemen ini mungkin ada yang masih asing di panjenengan, kira-kira yang mana nih? Dari 7 komponen ini mungkin yang masih asing. Oh iya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini hanya istilah baru nih Bapak Ibu. Sebenarnya dalam keseharian kita sebagai guru tentunya sudah pernah melakukannya. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini dimaksudkan agar kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan kebutuhan murid, kebutuhan bakat dan minat. Kemudian juga berpihak kepada murid, di mana kita melayani bermacam-macam karakter, bermacam-macam latar belakang keluarga anak-anak. Jadi kita benar-benar harus menghamba kepada anak demi mewujudkan yang dikembang-kembangkan yaitu pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila ada 7 elemen ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Terus apa lagi Bapak Ibu? Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Coba sekarang biar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan kita berdiri dulu ya sejenak. Ya berdiri dulu ya. Kita mulai ya. Tidak ada ya. Jadi menyelam dulu tidak ada Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak
ajarkan kepada anak-anak ya. Semoga dengan harapan anak-anak bisa menjadi lebih semangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran. Nah, di sini ini ada disiplin positif. Disiplin positif. Kata-kata disiplin itu sudah tidak asing bagi kita ya. Disiplin itu berkaitan dengan sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menumbuhkan kata disiplin yang mengakibatkan kita itu merasa kurang nyaman, bahkan tidak nyaman. Disiplin harus mematuhi aturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri pribadi masing-masing untuk kesadaran menjalankan misalnya peraturan yang sudah ada di sekolah. Disiplin positif kira-kira kita sehari-hari sudah melaksanakan disiplin. Contoh kegiatan disiplin itu apa ya? Datang ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Ya, datang lebih awal, datang lebih awal. Nah, itu sudah menunjukkan contoh sikap disiplin. Kemudian kalau kalimat-kalimat yang bermakna disiplin itu apa nih? Misalnya tanggung jawab itu salah satu faktor dari disiplin. Jadi kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih, sayang, dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, di mana anak-anak mendapatkan kasih sayang, merasa diterima, merasa dilindungi, dipenuhi kebutuhannya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia penguasaan, yaitu harga diri atau keinginan untuk dianggap, diakui, supaya dia bisa berprestasi. Penguasaan. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, dan mencoba hal-hal baru. Jadi anak-anak diberi kebebasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Di mana anak-anak itu kalau menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, anak-anak begitu dilahirkan ke dunia itu sebenarnya sudah ada coretannya, sudah ada bakat-bakat yang sudah melekat dalam dirinya. Nah, tugas kita sebagai guru, kita mempertebal garis-garis sama itu, garis yang sudah ada sejak lahir anak-anak. Kita menebalkannya dengan cara membimbingnya. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Jadi anak-anak itu mempunyai hak untuk bersenang-senang, misalnya bermain, humor, kemudian penguasaan, kebebasan. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bersenang-senang. Jadi tidak hanya untuk belajar saja, tidak. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Berikutnya, motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku. Jadi di sini motivasi perilaku misalnya anak-anak, mereka bisa datang ke sekolah lebih awal
bisa melaksanakan tugas dengan tepat waktu, menghargai teman, menghormati bapak ibu. Nah, itu semua adalah motivasi. Nah, tergantung itu motivasinya berasal dari luar karena pengaruh lain atau berasal dari dalam dirinya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila diharapkan anak-anak bisa melakukan atau berperilaku itu muncul karena dari dalam dirinya, karena dia menyadari nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Coba Bapak Ibu, sekarang saya berpasangan dengan temannya ya, mungkin dengan teman satu bangku ya, dengan sebelahnya ya. Coba bayangkan tangan kanan Bapak Ibu, coba diangkat ya, tangan kanan. Bayangkan sesuatu di tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga, kemudian dengan genggam sekuat mungkin. Nah, dengan genggam. Kemudian teman di sebelahnya, silakan Bapak saudara sebelahnya. Teman sebelahnya mencoba untuk membuka tangan Anda. Itu kira-kira apa yang terjadi? Coba berdiri bisa. Coba apa yang terjadi? Kira-kira dibuka apa ya tetap ditutup? Tetap ditutup. Kenapa kok tetap ditutup? Oh iya, karena sangat berharga, jadi benar-benar dilindungi. Kemudian saya tanya, kemungkinan tangan itu bisa dibuka enggak kalau kena bujukan, kena rayuan, mungkin kena sogokan, hadiah, mungkin enggak dibuka? Iya, kemungkinan bisa. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwa perilaku kita itu memang yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Seperti tangan tadi, pengen buka apa enggak tak tutup, itu kembali lagi kepada dirinya sendiri. Berarti yang mengontrol dirinya yaitu dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau kita dikontrol orang lain, berarti kita sudah terpengaruh. Misalnya untuk menaati peraturan sekolah, karena saya takut sama Bu Guru nanti kalau tidak mengerjakan PR dihukum. Nah, itu ada unsur ekstrinsit dari luar, sehingga munculnya perilaku tersebut hanya karena paksaan, karena ketakutan, dan suatu saat hal itu bisa dilanggar, tidak dijalankan lagi. Mungkin kalau gurunya sudah ganti, bukan Bu Yuris, ini Bu Anggi. Nah, mungkin terus sudah berubah lagi. Jadi intinya bahwa yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya. Di sini ada konsep disiplin gagal. Contoh-contohnya yaitu disiplin yang bersifat memberikan hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sifatnya sangat menyakitkan, membuat tidak nyaman sama sekali. Dan hukuman itu biasanya tanpa ada kesepakatan. Kemudian hukuman langsung ya, secara langsung satu arah saja. Misalnya ada yang terlambat langsung, kamu salah, sekarang saya hukum. Misalnya keliling lapangan. Jadi itu bukan kesepakatan, tapi sebuah emosi. Hanya sesaat itu saja dihukum tanpa memikirkan dampak psikis anak. Walaupun dengan kata-kata yang seperti itu tadi, kata-kata yang galak nih Bapak Ibu, itu nanti bisa menjadi beban mental anak-anak berikutnya. Jadi hukuman menurut kita tidak efektif ya. Kemudian penghargaan ini juga bisa menimbulkan sifat iri kepada temannya, di mana anak yang pandai diberi penghargaan, seperti yang saya lakukan juga. Saya memberi hadiah bagi anak-anak yang bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan lebih cepat, dengan nilai-nilai yang bagus, sehingga anak-anak yang tidak bisa mengerjakan atau kemampuannya kurang pada mungkin pelajaran tertentu, dia menjadi berkecil hati, dan itu sangat tidak baik.
Kemudian di sini ada identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kira-kira apa nih? Konsekuensi itu bisa berjalan karena sudah ada kesepakatan. Tapi konsekuensi kalau di sekolah itu biasanya ya kita bersepakat dengan anak. Tapi konsekuensi yang menentukan biasanya guru, bukan anak. Misalnya anak yang tidak melakukan piket ketahuan temannya, dilaporkan gurunya. Terus gurunya tanya, ayo nggak piket konsekuensinya apa? Misalnya saya dulu juga pernah bayar atau didenda 500 rupiah. Nah itu juga sebuah konsekuensi dan itu bisa dilanjutkan terus menerus. Tapi konsekuensi ini juga kurang pas, kurang baik jika dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Ini yang masih asing nih. Restitusi itu adalah membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ketika ada masalah atau murid melakukan kesalahan, guru nanti melakukan tindakan namanya nanti segitiga restitusi, di mana nanti menormalkan keadaan dulu dengan berbicara baik-baik ke anak, bukan seperti tadi langsung memberikan hukuman, kemudian memberikan sesuatu kata-kata yang negatif atau kata-kata yang kasar. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik lagi. Ciri-cirinya yaitu tidak menekan kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi intinya mencari solusi dengan baik. Kita menyaksikan video. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Nanti kita akan mengetahui. Ada 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi ini kasusnya ada anak yang sedang terlambat, kemudian di posisi kontrol sebagai penghukum, gurunya memberikan hukuman. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu tadi adalah contoh kasus posisi kontrol guru sebagai penghukum. Berikutnya ini adalah membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga ini adalah kontrol guru sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu
murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat yaitu posisi pemantau atau memonitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Itu tadi adalah contoh posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir ini sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diberikan
menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, kita telah menyaksikan video posisi kontrol seorang guru. Tadi sudah ada 5 ya, ada penjelasannya dan ada contoh tindakannya. Sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu kira-kira di posisi kontrol yang mana ya selama ini? Apakah penghukum? Apakah campur? Campur ya. Kombinasi ya. Kadang kita di posisi penghukum, kadang sebagai teman, kadang juga yang diharapkan tadi yaitu sebagai manajer, posisi kontrol manajer. Bapak Ibu, posisi kontrol manajer ini adalah yang diharapkan agar anak-anak bisa melakukan memperbaiki kesalahannya dengan berasal dari dalam dirinya, karena kita mendekatinya dengan bahasa, dengan kalimat yang baik dan tidak menyudutkan anak di mana dia salah dituai baik dengan kata-kata yang tidak baik sehingga dia tidak menjadi rendah diri atau benar-benar takut. Kadang kan kalau guru memarahi muridnya, itu anak yang memang dasarnya rendah diri, gampang takut, nanti bisa-bisa tidak masuk sekolah, bisa tidak mau masuk sekolah. Kemudian bercerita kepada orang tua, versinya sudah berubah, di sekolah A, di rumah jadi B, ibunya ke sekolah jadi C, berubah. Nah, itu sering sekali kita alami dan itu masalah kita sehari-hari. Makanya apabila ada kesalahan dari murid kita, alangkah baiknya kita mengontrol emosi kita terlebih dahulu. Pokoknya guru kudu sabar, masih muridnya gerget jan wis diumbar teles di PP ora garing. Wis pokoke guru kudu sing sabar. Kemudian tadi mengenai posisi kontrol, adakah yang masih ditanyakan Bapak Ibu? Dan jelas ya, dan semoga harapan kita bisa melaksanakannya, mewujudkannya demi kebaikan sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, ini saya ingin berbagi praktik keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini hanya soal pemakai saja nih. Mengapa toh kita itu kalau mau naik motor kok gawe helm? Itu apa faktornya? Dari pandangan itu faktornya intrinsik atau ekstrinsik? Misalnya apa Butwi? Kenapa memakai helm Butwi kalau mau naik motor? Kalau jatuh kepalanya aman. Oh iya, untuk melindungi diri. Kemudian Tidak panas. tidak panas. Tidak disambit sama Pak Polisi. Tidak disembelih Pak Polisi. Berarti tidak mendapatkan tilang ya, yang tidak ditilang. Nah, tidak ditilang itu kan berarti faktornya ekstrinsik. Pakai helm karena bukan kesadaran. Tapi kalau Butwi tadi sadar, dia ingin melindungi kepala dan tubuhnya supaya ketika jatuh tidak sakit, bisa terlindungi. Kemudian pertanyaan tematik yang di bawahnya dulu Pak, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika tangan kita kotor? Ini adalah pertanyaan sama seperti tadi Bapak Ibu Guru, untuk menggali kenapa alasan panjenengan melakukan perilaku ini. Apakah dari
faktor ekstrinsik atau dari faktor intrinsik. Lupa tidak listikan. Oh iya, ya Bu Arsu lupa tidak lipstikan sehingga menggunakan masker. Wah itu berarti pinter. Itu dari intrinsik itu. Kami kemudian menutup. Ya. Nah, dari kedua pertanyaan ini diharapkan intinya kita melakukan sesuatu keyakinan atau peraturan yang sudah ada itu benar-benar muncul dari nilai-nilai kebajikan diri, bukan karena faktor pengaruh dari luar tadi, burayuan atau bujukan atau sogokan tadi ya, seperti tadi kita mempraktekkan kepala tangan, kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangan kita. Kalaupun ada orang yang ingin membukanya, yang mengontrol hanya diri kita sendiri. Di paulegan tenanan masih dipaksa kalau kita dari dalam dirinya kuat tidak membuka ya tidak akan terbuka. Keyakinan kelas pembentukannya ini ya, sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu mengikat, kemudian bahasanya tegas, bahasa yang apa ya, memaksa, intinya membuat kita itu tidak nyaman melakukannya peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelas tadi lebih abstrak, pernyataannya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam kalimat-kalimat positif yang bisa menyadarkan siapa yang membacanya itu bisa melakukan dengan dari dalam dirinya. Kemudian kalimatnya dibuat sedikit dan mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas. Misalnya keyakinan kelas 1 ya kita membuat kesepakatan bersama dengan murid sesuai dengan kondisi karakter anak kelas 1. Tidak bisa disamakan dari anak kelas 1 atau kelas yang lebih tinggi. Jadi tergantung kondisi. Kemudian ya ini sudah melibatkan semua warga kelas untuk membuat keyakinan kelas. Jadi semua diikut sertakan. Tidak boleh keyakinan kelas hanya dibuat oleh bapak atau ibu guru. Jadi melalui musyawarah. Kemudian keyakinan kelas yang sudah ada dari waktu ke waktu itu harus ditinjau. Bukan berarti misalnya tahun ini keyakinan kelas 1-nya begini, tahun berikutnya tetap dipakai terus tanpa ditinjau, tanpa direvisi. Itu juga tidak baik, kurang pas deh. Jadi sesuatu ya yang sudah ada tetap harus direvisi, penyegaran kembali. Lanjut Pak. Nah, di sini saya telah mempraktekkan kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 6. Di kelas 6 ini Bapak Ibu. Yang pertama, langkah yang saya lakukan ini berdiskusi tentang peraturan. Saya menanyakan ke anak peraturan yang ada apa, kita diskusikan. Kemudian dari peraturan kita merumuskan menjadi sebuah keyakinan yang telah kita sepakati. Dan terakhir kemarin kami sudah membaca hasil keyakinan kelas 6. Bapak Ibu, keyakinan kelas ada, kemudian juga ada keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah berarti yang membuat semua warga sekolah, dari Bapak Ibu guru dan anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan siapa yang harus menjalankannya? Semua warga sekolah. Di sini saya ada sedikit video, penggalan video saya membuat keyakinan kelas kemarin ya. Kita akan belajar mengenai keyakinan
tidak boleh datang terlambat, yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbohong. Peraturan itu tidak kalian jalankan belum? Ya. Kemudian ketika kalian menjalankan perasaan kalian bagaimana? Senang atau bagaimana? Terpaksa atau takut? Senang. Terpaksa. Senang. Terpaksa ya anak-anak. Di sini Bu Siti ingin menjelaskan kalau peraturan vokasi itu sifatnya memaksa, kalian ingin jalankan karena takut biasanya mungkin. Nah, sekarang Bu Siti akan mengajak kalian membuat sebuah kreasi kelas dari peraturan kelas yang sudah ada. Kamu buat kalimatnya menjadi kalimat yang positif, kalimat yang bersahabat, kalimat yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga kita semua bisa melakukannya dengan baik, dengan kesadaran dari dalam diri, bukan karena dipaksa, tetapi melalui kesadaran diri. Jadi mereka tumbuh di dalam diri kamu. Sekarang kalian pikirkan, kalian tuliskan apa saja keinginan kalian yang bisa kita bentuk sebagai kesepakatan kelas menurut bahasa kalian sendiri ya. Ini Bu Siti sudah membawakan kertas, ibu bagi satu per satu. Kemudian bisa menuliskan jika sudah menerima kertas, boleh menulis dulu apa saja menurut kalian kalian inginkan juga supaya menjadi Nah itu saya membagikan kertas nih. Itu nanti diisi anak-anak mengenai keyakinan kelas yang ingin dibuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk menciptakan keadaan kelas yang mereka harapkan. Kalau ada yang sudah selesai mungkin dari yang bukan sebenarnya boleh maju dibacakan kemudian ditanyakan. Ayo. Setelah anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan, saya memintanya untuk menempelkan di papan tulis dulu. Ini saya tempelkan di papan tulis dulu. Jadi semua anak memberikan catatannya ke papan. Ya kemarin ada yang menempelkan selalu tersenyum, jadi pengen di kelasnya itu ada
keyakinan kelas selalu tersenyum, tidak boleh cemberut, ya tidak boleh sedih. Kita biarkan saja itu memang keinginan anak-anak kita. Ya, itu adalah penggalan video pembuatan keyakinan kelas 6 kemarin ya. Jadi anak-anak saya berikan kebebasan menuliskan apa yang mereka inginkan, mereka impikan di kelas mereka untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi keyakinannya itu dibuat antara guru dan murid. Kemudian setelah ditempelkan semuanya, kita mengelompokkan dari keinginan-keinginan yang sejenis misalnya yang bersifat bertanggung jawab ya nanti kita kelompokkan, kemudian kita tarik kesimpulan, jadi itu nanti yang akan menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak semuanya terus ditulis banyak sebagai keyakinan kelas, tidak. Jadi kita buat kesimpulan dari 20 anak kita simpulkan. Seperti itu ya pembuatan keyakinan kelas. Jadi intinya anak-anak harus dilibatkan dan keyakinan kelas itu harus diwujudkan dengan kesadaran diri. Harapannya seperti itu, sadar dari dalam dirinya sendiri. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu yang di luar dari keyakinan kelas, nah bagian guru nih untuk melakukan restitusi tadi. Berikutnya ini ada segitiga restitusi. Jadi bentuknya segitiga. Segitiga restitusi adalah proses dialog menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, menjadi lebih disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Dari kesalahannya dia merenung, mempelajari, dan berusaha tidak akan mengulangi. Dengan caranya yang pertama yaitu namanya segitiga, berarti ada 3 ya. Menstabilkan identitas. Langkah pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan tindakannya yang salah itu yang mana. Kalau sudah baru menanyakan keyakinan ke kelas. Keyakinan kelasnya apa? Sudah terpenuhi apa? Malah kamu langgar atau diabaikan. Ini ya, menstabilkan identitas. Misalnya mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna, semuanya pernah melakukan kesalahan dan yakin bahwa kita bisa mengatasinya. Kemudian Pak, validasi tindakan, menanyakan kenapa kamu bisa melakukan hal itu, melakukan sesuatu yang keluar dari keyakinan kelas kita, melakukan sesuatu kesalahan baik kecil maupun besar. Nah yang terakhir tindakannya itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jadi setelah anak melakukan kesalahan distabilkan, divalidasi, ditanya-tanya, kemudian baru dikembalikan. Keyakinan kelas kita apa? Apa yang tidak kamu laksanakan dari keyakinan kelas? Dan berikutnya ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ada anak kelas 6 yang menaiki sepedanya ketika memasuki halaman sekolah. Dan kita ketahui peraturan di sekolah kita yaitu tidak boleh naik sepeda ketika masuk ke halaman, harus turun.
hari yang satu turun dari sepeda, sedangkan yang satu tetap berwojok naik sepeda sendiri. Ya, kemudian Pak, dari contoh ini, kemudian kita melakukan segitiga restitusi, kita mempraktekkan kegiatannya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 kemarin. Untuk dari beberapa keyakinan tadi, apakah kamu bisa meyakini sikap bahwa harus menuntut sepeda ketika memasuki halaman sekolah? Nah, kalau sudah yakin, berarti apa yang selanjutnya harus kamu lakukan? Sekarang kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Justru yakin kamu bisa menjadi anak yang disiplin dan anak yang bersabar. Itu ya kamu. Kamu apakah siap menjadi anak yang hebat? Ya, Bu. Terima kasih kamu. ya, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau saya kira kamu itu anak yang sudah tertib sekali pada itu. Dan kemarin bisa membantu saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi maksudnya bukan kamu itu pelaku tadi. Gitu. Dari segitiga restitusi itu kita mengharapkan semua permasalahan yang muncul untuk kedepannya bisa kita atasi melalui 3 tahapan tersebut. Dan itu saya kira sudah panjenengan laksanakan selama bertahun-tahun. Hanya saja ini istilahnya. Dan kita diingatkan kembali jangan sampai melakukan penghukuman yang sangat berdampak negatif pada anak-anak. Dan di sini apakah ada yang ingin memberi kesimpulan atau merefleksi dari kegiatan berpraktik baik pada pagi hari ini? Monggo mungkin bisa menyampaikan pendapatnya salah satu. Sudah pas apa? Ada. Oh iya, monggo Bu Arsud. Ya. Apa refleksi ya. Ya. Ya, dari penjelasan Bu Kristi tadi
refleksi perilaku baik. Ini tadi menggambarkan bahwa kita sebagai guru memang harus perlu belajar lagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita terapkan di sekolah. Ternyata dari pengalaman saya, saya ini sebagai guru ternyata saya masih kurang sempurna. Jadi perlu lebih saya tingkatkan lagi. Jadi penjelasan itu memang ada betulnya, karena saya sebagai guru memang sangat kurang. Dengan adanya pembelajaran hari ini, insya Allah akan lebih ditingkatkan lagi, penuh kesabaran menghadapi anak-anak yang sangat luar biasa. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Arsum atas refleksi yang diberikan dari kegiatan berpraktik baik pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah, semoga ini nanti bisa bermanfaat demi kemajuan SD kita tercinta ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, dengan harapan karakter anak menjadi lebih anak yang berbahagia, anak yang lebih baik lagi. Kemudian ini Bapak Ibu, kesimpulan yang telah saya buat dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dalam merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan akhir tetap untuk menciptakan karakter anak yang baik, yang diharapkan yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian penjelasan berbagi praktik dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan bagaimana kalau kita tutup lagi dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk menutup kegiatan pada hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu saya berlari di depan. Ya, betul ya. Ya, monggo Mas Dwi. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa lebih bersemangat ya. Kita mulai ya. Dari tangan di depan dada menyilang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan percaya diri. Oh iya, terima kasih, dan benar kritis. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan panjenengan sudah meluangkan waktu untuk mendampingi saya melaksanakan tugas ini. Ya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.